poin pada kita hari ini. Timnas Indonesia U17 melangkah sempurna di fase grup Piala Asia U17 2025. Pasukan Nova Arianto melakoni 3 laga dengan menyapu bersih semua laga dengan semua kemenangan. Gak cuma itu saja, Timnas Indonesia U17 di fase grup mampu melesakkan 7 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Hasil itu membuat Evandra dan kawan-kawan melaju mulus ke babak perempat final sekaligus lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Meski demikian, Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U17 mengingatkan kalau perjalanan masih panjang, apalagi di perempat final nanti dipastikan akan berhadapan dengan runner-up grup D yaitu Korea Utara. Korea Utara bukanlah tim yang sembarangan. Perjalanannya di fase grup terbilang cukup mulus. Mereka melakoni 3 laga dengan 1 kemenangan dan 2 kali meraih hasil imbang. Maka dari itu, Timnas Indonesia U17 harus ekstra waspada, tetap fokus dan bermain tenang saat menguasai bola harus diterapkan di laga menghadapi Korea Utara ini. Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia harus menyiapkan taktik dan strategi yang apik agar bisa tampil maksimal dan bisa meraih kemenangan penuh melawan Korea Utara. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar lebih fokus dan percaya diri di saat menjalani permainan. Lantas bagaimanakah pelatih Nova Arianto meracik strateginya di laga melawan Korea Utara ini? Dan berikut ini merupakan potensial line up Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025 malam ini. Menghadapi Korea Utara ini, pelatih Nova Arianto akan tetap mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3, dengan tetap memasang Dava Ghazemi sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Garuda Muda. Dava Ghazemi mampu tampil gemilang di fase grup Piala Asia U17 2025 kali ini. Ia melakoni 3 laga di fase grup dengan hanya kemasukan 1 gol saja. Itu pun gol dari tendangan penalti yang dilakukan oleh Timnas Yemen. Dengan usianya yang masih sangat muda, Dava Ghazemi dinilai akan menjadi kiper masa depan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Berbagai penyelamatan sukses dilakukan oleh pemain asal Purwakarta ini. Dengan mempunyai refleks yang sangat baik dan mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan, maka tak heran jika Dava Ghazemi selalu menjadi pilihan utama bagi pelatih Nova Arianto di setiap pertandingan Garuda. Selanjutnya di sektor lini pertahanan, di mana akan ditempati oleh Matteo Becker, Ibtu Panji, dan Al Ghazali Dwi. Matteo Becker merupakan benteng terakhir di pertahanan skuad Garuda Muda. Ketangguhan dan kedisiplinan dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal Mulber FC ini. Gak cuma itu saja, Matteo Becker merupakan pemain yang multi talenta. Selain bek tengah, ia juga bisa bermain di bek kiri maupun gelandang bertahan. Melawan Korea Utara nanti, Matteo Becker diharapkan kembali tampil maksimal agar gawang Dava Ghazemi aman dari serangan Korea Utara. Sementara Ibtu Panji dan Al Ghazali Dwi akan menjadi tandem Matteo Becker di lini pertahanan skuad Merah Putih. Ketiga pemain ini mampu tampil kokoh di fase grup dengan hanya kemasukan 1 gol dari 3 laga yang dijalani. Ibtu Panji mempunyai keberanian dalam melakukan tackle bersih serta lugas dalam mengambil keputusan. Sedangkan Al Ghazali Dwi akan melengkapi duet trio bek tengah di lini pertahanan Timnas Indonesia U17. Ia akan ditugaskan untuk menjegal kapten Korea Utara yang mempunyai kecepatan di sisi serang kanan. Kemudian di sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Fabio Askawirawan dan Daniel Alfredo. Seperti yang kita ketahui, Fabio Askawirawan mempunyai kelebihan dalam melemparan bola mati. Bahkan kemenangan atas Korea Selatan kemarin berawal dari lemparan Askawirawan yang membuat Timnas Indonesia U17 mendapatkan penalti dan meraih kemenangan. Tidak cuma itu saja, Fabio Askawirawan juga mempunyai kecepatan dan ketenangan dalam melakukan intercept ketika lawan melakukan serangan.
Sementara Daniel Alfredo, tentu kita sudah mengetahui kehebatan pemain yang satu ini. Kecepatan dan ketenangan dalam memotong aliran bola sangat baik serta lugas dalam mengambil keputusan. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Daniel Alfredo juga sering membantu penyerangan ke pertahanan lawan. Kemudian di sektor lini tengah, pelatih Nova Arianto akan mengandalkan duet Evandra Floresta dan Nazril Alvaro. Nazril Alvaro menjadi salah satu pemain yang penampilannya sangat baik di fase grup kemarin. Ia mengatur ritme permainan di lini tengah dengan baik dan tenang dalam menguasai bola. Selain itu, Nazril Alvaro juga pandai dalam melakukan intercept untuk memutus permainan lawan ketika melakukan serangan. Melawan Korea Utara nanti, Nazril Alvaro diharapkan kembali tampil maksimal untuk mengatur lini tengah dan bisa meraih kemenangan. Sedangkan Evandra Floresta akan kembali menjadi andalan di lini tengah bersama Nazril Alvaro. Meski usianya masih sangat muda, namun Evandra memiliki ketenangan dan kedewasaan dalam mengatur permainan di lini tengah sekuat merah putih. Ia akan berkreasi memberikan umpan manis kepada pemain timnas Indonesia lainnya yang berada di depan lawan. Sedangkan untuk sektor lini serang, pelatih Nova Arianto akan memasang Zahabi Goli sebagai penyerang kanan, Fadli Alberto sebagai penyerang kiri, dan Muhammad Mirza sebagai penyerang tengah. Zahabi Goli mampu tampil ciamik di semua laga timnas Indonesia di fase grup kemarin. Kecepatan dan skill yang dimiliki serta naluri gol yang tinggi membuat pemain asal Persija ini dinilai akan menjadi pemain yang akan bersinar di masa yang akan datang. Gol spektakulernya saat melawan Yaman kemarin membuat Zahabi Goli lebih percaya diri untuk kembali menunjukkan kemampuannya di babak perempat final melawan Korea Utara ini. Sedangkan Fadli Alberto juga tampil sangat baik di fase grup. Ia sukses menyumbang 1 gol saat melawan Afghanistan. Dengan mempunyai fisik yang kuat serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya, Alberto diyakini akan menjadi pemain yang bersinar di masa yang akan datang. Melawan Korea Utara nanti, Fadli Alberto diharapkan kembali tampil ciamik di lini depan dan menciptakan gol bagi timnas Indonesia. Sedangkan untuk Muhammad Mirza akan tetap menjadi andalan di lini depan bersama sekuat merah putih. Meski belum menciptakan gol bagi sekuat Garuda, namun Muhammad Mirza dinilai mempunyai kecepatan dan kelincahan dalam melakukan serangan. Peluang demi peluang sempat didapatkan oleh pemain ini, namun sampai saat ini masih belum menciptakan gol bagi timnas Indonesia usia 17 tahun. Di laga melawan Korea Utara nanti, Mirza akan tetap menjadi andalan di lini depan sekuat Garuda. Itulah prediksi formasi line up timnas Indonesia U17 versus timnas Korea Utara U17 di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Semoga di pertandingan ini timnas Indonesia mampu meraih kemenangan agar bisa melaju ke babak semifinal dan bisa meraih gelar juara.